Ini absolutely sudah mutlak benar, ternyata Odi ini jadi tukang parkir di tempat itu. Dia nggak biasa loh, Pak. Dia sebenarnya bukan tukang parkir ya, Pak. Dia orang kantoran. Ya. Tapi kok mau dia jadi tukang parkir? Saya tadinya sih nggak boleh, cuman dia minta ke saya. Alasannya apa? Alasannya dia minta? Katanya dia nggak megang duit, katanya. Nggak megang duit? Depan dia katanya ditipu sama orang dia. Dia ditipu, Pak? Iya ditipu dia katanya. Dia ditipu sama siapa? Ya katanya sama teman kantornya katanya gitu. Astagfirullahaladzim. Terus Bapak sekarang tahu nggak tempat tinggalnya Kak Odi itu di mana? Ya, saya nggak tahu persis tempat tinggalnya. Cuman saya pernah nganter ke Merak gitu. Jalan Merak maksudnya? Kita tanya lagi sama tukang parkir itu. Bapak tahu nggak di mana Odi sekarang? Karena ini adiknya nyariin, Pak. Orang tuanya juga lagi sakit keras. Karena kasihan, tukang parkir itu cerita. Iya, Odi terakhir udah nggak kerja di sini lagi. Karena dia udah nikah. Aku nggak percaya. Bapak bohong ya pasti ya? Sebentar, ngapain bapaknya bohong? Ini kan bapaknya berusaha ngasih tahu. Iya, Pak? Enggak, tapi tuh Kak Odi nggak bakalan nggak ngasih kabar gitu. Masa dia nikah diem-diem, keluarga nggak ada yang tahu. Bayangin coba. Bener-bener pasti tuh Dara, aku yakin banget itu Dara, Kak. Bener-bener si Dara udah ngeracunin pikiran kakak. Yaudah kita ke sana di teras 3. Feli tahu di teras 3 nggak? Dekat Om. Oh dekat kok. Ya langsung kita. Pak, makasih Pak, maaf Pak ya. Yuk, oke coba minta nomor telepon ya. Kak Odi! Kak Odi! Kak! Sampai di rumahnya Dara, ini klien kita udah mulai agak emosi. Dia ketok pintu kenceng-kenceng ya, panggil teriak-teriak Dara, nggak ada yang keluar di situ. Dara, aku keluar nggak? Gue tahu lo di dalam. Izin, Assalamualaikum. Ada orang sih. Kosong kayaknya. Dara mana abang gue, Dara? Gak lama kemudian, pas kita ketok-ketok pintu rumahnya Dara, datang seorang perempuan naik motor. Dan Ratih yakin banget kalau itu adalah Dara. Dara, lu keluar. Gue tahu lo di dalam, Dara. Ini siapa? Mana kakak gue, ha? Lu ngapain sih kesini? Ini rumah gue. Seharusnya gue yang nanya. Di mana kakak gue sekarang? Lu mau tau apa-apaan kan? Lu apaan nih kakak lu? Udah deh, lu gak usah banyak lu ya. Mana kakak gue? Iya, lu ngapain sih? Dijambak ini Ratih, ya, ditempeleng ini Ratih. Mungkin dia juga merasa lebih tua. Ribut akhirnya dua orang ini. Tahu saya. Udah. Di mana kakak gue? Lu ngapain sih? Lu orang tega banget. Lu jahat banget itu gak lo? Angkat dong. Kak Odi, ini rumah Kak Odi. Ini rumah Kak Odi. Ih, di mana lu? Gimana Kak Odi sekarang, ha? Udah. Dia tuh kurang ajar banget, Kak. Iya, Dia kurang udah. ajar banget. Awas lu. Akhirnya Feli berusaha pisahin Ratih dan gue berusaha untuk tenangin Dara di sini. Ngapain sih cewek kesini? Mbak dia ini kan adiknya, dia tuh kan pengen cari kakaknya. Bapaknya Tapi dia nggak sakit. tahu, tapi dia nggak tahu kebenarannya kayak gimana. Iya, tapi bapaknya sakit, stroke, dia tuh nyari kakaknya, wajar dong. Dia putus sama Hah? Odi. Lu udah putus? Udah. Dara bilang saya nggak menikah sama Odi, Mas. Odi ini sebulan yang lalu pisah sama saya. Saya udah putus hubungan sama Odi sebulan yang lalu. Gimana gue mau tenang, Kak? Ayah tuh di rumah lagi sakit. Gara-gara itu cewek. Kalau nggak ada dia, kakak. Odi tuh nggak bakal berubah kayak Iya, gini. dengerin gue dulu. Lo mesti sabar dong, Rati. Lo tahu posisi lo sekarang, lo butuh kakak lo butuh informasi. Lo nggak boleh kayak gitu, lo nggak lihat semua warga keluar.
Semua ngeliatin ini apa-apaan kayak gini, malu. Sekarang ngapain sih mas kesini mas rame-rame? Iya, saya cuma minta tolong ini. Sorry banget ya. Ya emang kalau emang dia begitu gue minta maaf deh, gue minta maaf. Tapi Itu dia udah nyusahin hidup gue. tapi dia ngelakuin itu demi bapaknya. Lu tau kan bokapnya sakit. Dari awal dia di Lampung, dia rusak hubungan gue. Sampai dia sewa preman buat nakain gue doang biar jauh dari Odi. Dia ngelakuin itu. Tau gak tuh orang? Enggak. Dia yang ngelakuin ini karena dia mau bantuin bapaknya. Bapaknya kepikiran Kalau masalah. bantu jangan kayak gitu dong. Cuma lu marah-marah kayak gini lu gak akan dapet apa-apa. Ya kan? Gue cuma kasihan kak sama ayah aku. Iya, gue ngerti. Ayo lo istighfar Coba deh. kalau nggak ada tuh cewek, ayah nggak bakalan sakit, kakak nggak bakalan pergi dari rumah kak. Dia tuh cewek jahat banget tau. Gue gak tahu di mana Odi. Nggak, tolong coba lu inget-inget lagi deh. Tolong ini gini loh, kasihan bapaknya ini setiap hari ya, bokapnya setiap hari penyakitnya tambah kambuh, tambah parah. Dia cuma pengen ketemu sama kakaknya, kepikiran. Aku nggak Sekarang tahu jadi di tukang mana. parkir, lu tau nggak Odi? Gue terakhir Nggak, gue nanya, lu tau nggak Odi jadi tukang parkir, tau nggak? Gue cuma pernah lihat dia sekarang. Iya makanya itu dia jadi tukang parkir, dia udah hidupnya susah sekarang. Dara ini cerita, Odi pernah datang ke rumahnya Dara dan itu pinjem uang. Iya mas, Odi ini lagi susah, lagi kepepet uang. Dia pernah pinjem uang sama saya, tapi saya nggak kasih. Kenapa? Saya udah nggak percaya lagi sama dia. Gak emang. Coba. Sebulan yang lalu aja dia datang ke rumah gue. Sebulan yang lalu ngapain dia? Dia pinjam duit sama gue. Dan akhirnya Dara ceritanya sebenarnya kalau Odi ini sekarang pacaran sama tante. Lu bener nggak tahu di mana dia? Gue beneran gak tahu. Mending lo sekarang tanya sama tante. Dia sering banget jalan-jalan sama Brondong. Jalan sama Namanya itu Brondong? kalau nggak salah Tante Usi. Iya. Dia itu temannya mama gue. Hah? Temennya nyokap lu? Iya. Lu berarti Dianya aja emang tau nggak? Kenapa Odi mau pacaran sama tante? Apa gara-gara kepepet ekonomi? Atau dia sendiri udah buta matanya, udah silau dengan dunia? Atau sendiri-sendiri bingung gimana cara mencari uang? Akhirnya terpaksa dia pacaran sama tante. Tante Usi di mana rumahnya? Setahu gue rumahnya di Pondok Indah. Iya benar, Pondok Indah. Iya, Gue pernah pasti lihat Pondok dia sih, Indah kan luas. Pondok Indah mana? Blok apa, jalan apa? Jalan Metro Alam. Metro Alam. Iya. Nomor 5. Itu rumahnya dia di situ. Metro Alam nomor 5. Mendingan lo datang ke dia dan lo tanya Dodi di mana. Jangan ke rumah gue marah-marah kayak gini. Ya sorry ya, kita nggak tahu sama sekali kalau lu ternyata udah putus lama. Nggak dapat informasi dia tukang parkir, katanya lu udah nikah sama Odi. Nyata nggak ini bener? Nggak sama sekali. Gue sama sekali udah nggak berhubungan lagi sama Odi semenjak gue tahu dia jalan sama tante. Sorry ya, sekali lagi sorry ya. Nanti gua akan coba cari ke sana ya. Ya, sorry banget ya, thank you ya. Tadi kita ngelihat Feli berusaha nenangin klien kita, yaitu Ratih. Di mobil sama Feli dimarah-marahin, diomel-omelin supaya tidak kasar lagi seperti itu. Akhirnya gue datang ke tempatnya Feli sama Ratih. Kak gimana kak sama Kak Odi kak? Kak di gimana? Kakak aku di mana kak? Kak Odi di mana? Gue cerita di dalam mobil. Sebelum gue cerita masalah Dara ini, gue kasih pengertian sama Ratih supaya jangan bertindak seperti itu lagi. Kalau dia emosi seperti itu, nggak kontrol seperti itu, yang ada apa? Kita yang rugi. Tadi harusnya kamu nggak harus seperti itu. Habis aku kesel kak sama Dara. Dia tuh jahat banget. Gara-gara dia ya sakit, Kak Odi pergi dari rumah. Dia cerita semuanya loh. Apa? Dia cerita apa? Dia udah putus 1 bulan yang lalu. Dia pasti akal-akalnya dia doang kak. Dia pasti bohong. Dia pasti umpetin Kak Odi di dalam rumahnya. Nggak ada, Odi nggak ada. Dia udah putus 1 bulan yang lalu. Dan itu pun putusin gara-gara Odi itu jalan sama tante-tante. Hah? Tante-tante? Kak Odi nggak mungkin kayak gitu. Dia tuh orangnya baik kak. Dia nggak mungkin sama tante-tante kayak gitu. Pasti akal-akalnya si Dara doang. Dia bohongin kakak. Terus gimana? Itu katanya mereka pacaran. Tante-tante itu, dia pacaran. Iya, pacaran. Tante-tante itu malah temennya ibunya Dara. Tapi emang tante-tante suka pacaran sama anak-anak Brondong katanya. Astagfirullah.
Makanya aku juga kaget. Jadi Odi itu nggak pernah nikah. Tapi terus katanya dia udah nikah, dia nikahnya sama siapa coba kalau nggak sama dia? Ya kita nggak tahu nih. Kita kan harus cari dulu informasi yang akurat. Ini kan masih informasi. Kita harus buktiin. Cuman Dara ini yakin banget kita disuruh datang ke rumah tante-tante di Jalan Metro. Metro Alam. Pondok Indah. Oh, yaudah, mending kita samperin tuh tante-tante sekarang aja kak. Beneran kak, sumpah kak, aku pengen ketemu kakak sekarang kak. Ini tante-tantenya orang kaya. Kalau lu kayak begitu, lu bisa dimasukin penjara. Gue nggak peduli, yang penting gue ketemu sama kakak gue. Lu jadi kalau gue ngeliat ya kan, lu itu harus bisa menempatkan di mana saat lu butuh informasi, di mana saat lu marah. Boleh lu marah sama Dara, tapi kan lu butuh informasi juga deh dia. Coba lu tahu informasi lu. Bahkan katanya Dara ini pernah juga lu sama preman tuh ngebukin kakak lu sendiri sama Dara supaya nggak pacaran ya. Enggak, itu bohong tuh kakaknya dia Dia doang. bilang kayak gitu. Enggak, Dia bilang apa? enggak dia bohong tuh kakaknya dia Dia doang. nyuruh preman pernah ngancam Dara sama kakak. Enggak, aku nggak pernah kak. Aku nggak pernah nyuruh preman itu. Deh, gak usah percaya sama cewek itu lagi kak. Tuh cewek udah nggak bener kak. Dia tuh aja bohong sama kakak kayak gitu. Ya, terus lu nggak percaya sama cewek itu berarti kita nggak perlu ngecek Tante Girang dong. Iya. Ayo, Cari kemana lagi? ayo. Berarti kan harus percaya, kita harus buktikan dulu. Yaudah deh, terserah kakak yang penting gue ketemu Kak Odi. Udah, terserah deh. Berarti lu harus ikutin kita. Oke. Makanya jangan ngomong sembarangan. Ya gue coba sabar. Nah, dapat informasi dari Dara, Tante Usi ini tinggalnya di daerah Pondok Indah. Tim coba ngecek dulu kebenarannya. Tim survei ke daerah Pondok Indah, ke Jalan Metro Alam, coba cek dulu kebenarannya di situ. Ada nggak yang namanya Tante Usi? Ya, ini sekarang kita akan lanjut pencarian lagi. Terakhir kita akan mencari rumahnya Tante Usi ya di daerah Pondok Indah, Jalan Metro Alam nomor 5 katanya. Nah, ternyata rumahnya bukan di situ. Memang di daerah Pondok Indah juga, tapi nggak di sekitar situ. Iya, agak luarnya Pondok Indah. Itu. Jadi kita ini dapat informasi dari tim, kita akan menuju ke sana. Cuma kita akan jemput dulu. Rati dulu. Klien kita Rati. Katanya dia ini tinggal di mana kemarin? Kita anterin dia. Di rumah Om Bimo itu. Om Bimo ya, rumahnya Om Bimo Bintaro. Kita jemput di rumahnya Om Bimo, kita ketemu sama Rati, kita jelasin bahwa kita sudah dapat alamatnya Tante Usi. Halo. Ya. Gimana kok? Gimana tentang kabar kakakku? Ya, kan kemarin kita kan terakhir kan udah berusaha untuk nyari rumahnya Tante Uci, ya Usi ya. Ya, ternyata rumahnya bukan di situ alamatnya, cuman memang di daerah situ. Tapi dia agak ke pinggir sedikit. Luar Pondok. Iya, luar Pondok Indahnya, ya di daerah Pondok Pinang gitulah. Oh, berarti itu udah pasti kan rumahnya di situ? Ya, kita udah dapat rumahnya. Ini tim kita lagi nunggu di sana. Ini kita langsung aja menuju ke sana ya.